Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak upload ya. Untuk kali ini kita sharing bagaimana cara membuat toko online menggunakan CMS dengan mudah dan cepat ya. Oke, asumsinya teman-teman sudah mempunyai satu domain dan hosting. Apa itu domain dan apa itu hosting? Teman-teman tinggal balik lagi ke video saya sebelumnya ya. Harus tahu dulu nih apa domain dan hosting sehingga kalian mempunyai si domain dan hosting tersebut. Oke. Jadi domain itu adalah alamat nama web kalian dan hosting itu adalah space atau hard disk lah istilahnya. Hard disk yang bisa kalian pakai untuk menginstal beberapa aplikasi di dalam si domain tersebut. Jadi kalau di sini contohnya nih, di sini contohnya saya punya hard disk atau punya hosting sebesar 5 giga nih, yang baru kepake 1,6 giga. Jadi artinya di space 5 giga ini saya bisa nyimpan file apapun selama belum full atau belum penuh gitu ya. Filenya bisa berupa misalkan nyimpen data biasa yang biasa kalian di flash disk, tapi ini simpen di online, di server, di domain gitu boleh ya. Bisa juga berupa aplikasi-aplikasi. Nah, aplikasi-aplikasi yang bisa disimpan di domain hosting ini adalah aplikasi berbasis web. Jadi artinya bisa dibukanya aplikasinya hanya di browser seperti ini, di browser nih, di browser. Jadi kalian harus ngetikkan dulu di sini nama domainnya apa, bla 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 .com gitu ya. Nah, nanti yang keluar adalah halaman web. Nah, halaman web itu yang dinamakan dengan aplikasi web base gitu ya. Nah, aplikasinya bisa bentuknya toko online, bisa profil company, bisa price list, bisa apapun itu tergantung kalian isinya berbentuk apa. Oke. Nah, untuk kali ini kita contohkan membuat satu domain atau subdomain yang isinya adalah toko online. Jadi langkah pertama kalian silakan masuk ke bagian subdomain. Apa itu subdomain? Subdomain itu adalah sub atau folder lah dari sebuah domain yang kalian punya. Nah, kalau kita asumsikan di Windows Explorer ya, digambarkan di sini. Jadi misalkan domainnya itu C ya. Nah, subdomain atau subfoldernya itu adalah ini gitu ya. Nah, ketika kita masuk ke foldernya user, maka subdomainnya adalah ini. Jadi anak dari si user ini. Nah, sama ya, di domain juga punya subdomain atau subfolder. Di mana C-nya itu di sini adalah ranshop.com nih. Coba kita lihat ya, di sini ranshop.com. Nah, jadi ranshop.com sudah punya halaman aplikasi yang isinya adalah profile company. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin aplikasi baru dan disimpan di domain yang sama? Jadi kalau disimpannya di langsung di ranshop.com ya, maka aplikasi yang ini, profile company ini bakal ketimpa. Jadi kalian harus bikin subdomain. Contohnya kayak gini yang sudah saya bikin. Subdomainnya namanya support.ranshop.com. Jadi artinya support itu ada di dalamnya ranshop.com, begitu ya. Nah, makanya di sini bisa nyimpen satu aplikasi yang berbeda karena ruangannya atau foldernya itu sudah beda. Nah, ini ya beda ya. Support.com isinya adalah blog tentang support lah. Intinya aplikasinya beda. Oke, nah di sini sekarang kita praktekkan bikin satu domain. Untuk membuat sebuah subdomain, kalian tinggal masuk ke domain manajemen. Lalu di sini klik add subdomain. Nah, misalkan saya contohkan toko gitu. Nah, di sini ada kepanjangan nih .ranshop.com. Jadi nanti jadinya adalah toko.ranshop.com. Nah, lalu ke bagian bawah kalian pastikan pilih di nomor 2 aja biar nggak bingung ya. Jadi artinya sistem akan membuat folder baru yang namanya folder toko nih. Kalau yang atas ini tidak membuat folder baru, tapi bakalan nimpa ke sini nih nantinya, nimpa ke publish, bagian publish yang ada di root. Sebetulnya sih sama-sama aja ya. Oke, tapi saya lebih enak ke sini aja nih. Yang bagian 2 subdomain, add subdomain, tunggu beberapa detik sampai selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, di sini kalau kita jalanin, ini isinya seperti ini. Ini udah jalan ya, tapi isinya kosong karena memang belum ada aplikasi apapun. Oke.
Oke lanjut. Jadi asumsinya kalian sudah berhasil ya membuat satu subdomain ya, subfolder dari domain kalian dari ransup.com yang hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah halaman pertama ketika kalian baru banget ya membuat subdomainnya kosong. Kadang-kadang terserah penyedia providernya, penyedia jasa pembuatan domainnya ini halaman apa yang akan menjadikan halaman pertama dalam sebuah subdomain atau domain ya. Oke, langsung saja kita balik lagi ke bagian sini, lalu ke bagian dashboard. Sekarang kita akan install langsung ya aplikasi toko online. Jadi kalian dari sini scroll aja ke bawah, yang lain abaikan biar nggak bingung. Pilih aja di sini namanya Shoptacolous Auto Installer. Nah di Shoptacolous Auto Installer ini adalah kumpulan dari CMS atau aplikasi jadi ya berbasis web yang bisa kalian pakai nih semuanya. Ini bisa dipakai guys semuanya. Aplikasinya web semua pastinya ya. Nah ini istilahnya adalah master aplikasi yang semuanya bisa kalian pakai gitu ya. Nah sekarang untuk install toko online kalian tinggal masuk ke bagian e-commerce. Jadi e-commerce itu artinya toko online gitulah ya istilahnya. Di sini ada beberapa aplikasi, banyak sekali nih. Ini semuanya e-commerce nih sampai atas. Saya juga belum pernah nyoba semuanya nih. Yang pernah saya coba pertama ada Abante. Jadi kalian sebelum install bisa ngeliat dulu tampilannya di sini di bagian screenshot. Nah ini buat elektronik nih, handphone. Ini judul nama toko kalian. Di sini menu-menunya apa aja, kategori produk ya biasanya. Lalu di bagian bawahnya produknya. Pada dasarnya semuanya sama ya, fiturnya sama, hampir sama. Dimana hanya mendata data barang plus stok sampai proses paymentnya sudah ada di dalamnya. Nah di sini teman-teman tinggal langsung aja nih install toko.ranshop.com. Jadi ini folder yang ini kita hapus. Terus versinya pilih yang terakhir aja. Berikutnya di bagian site setting ini kalian bisa rubah ya. Lalu di sini ada admin email. Biasanya saya tidak diganti ya ini, kecuali kalau misalkan udah jalan kalian tinggal sesuaikan aja, misalkan support.toko.ranshop.com misalkan gitu ya. Oke cukup. Lalu di bagian advance-nya kalian bisa dirubah atau tidak, kalau saya jarang sih ya, ini udah aja bawaannya. Lalu install, itu aja guys, selesai ya. Jadi di dalamnya sudah ada contoh data, sudah terisi, jadi kalian tidak akan bingung bagaimana cara ngisinya. Ini diisi apa, ini diisi apa, ini dia siapa gitu ya. Mulai dari brand, terus ada barang favorit, kategori, varian, harga dan lain sebagainya, itu udah ada contohnya. Jadi kalian tinggal ngikutin. Nah, sudah selesai kan oke, sudah selesai. Maka di sini akan ditampilkan dua link nih. PrestaShop has been successful install. Yang pertama ada http tokoranshop.com dan yang kedua untuk masuk ke administrator yang tadi ya. http toko.ranshop.com. Nah ini ada admin 123. Jadi ada subfolder admin 123 untuk masuk ke bagian dashboard adminnya. Fungsinya buat input data barang, lihat laporan dan semuanya ada di sini. Oke. Oke, kita coba yang ini dulu, buka toko.ranshop.com. Oke, di sini ada will updating or shop. Nah, ini butuh diupdate katanya ya shopnya. Jadi kita masuk ke admin. Nah, di sini dibutuhkan untuk masuk ke admin adalah email address. Email address itu adalah tadi ketika kalian bikin yang admin @toko@ranshop.com tadi ya, yang admin nama emailnya. Berarti di sini saya harus ngisiin adalah admin @toko.ranshop.com dan passwordnya yang tadi saya bikin. Nah, ini untuk masuk ke bagian admin. Jadi ini semuanya bisa diganti nih, nama-nama PrestaShop, My Store, dan semuanya ya, logo-logo. Nah ini tampilan admin dari toko kita ya. Nah jadi ini udah jadi. Di sini ada tulisan well back soon. Kami akan kembali ya. Lalu di sini ada tulisan update your shop and will. Nah ini ngerubah ini di bagian, sebentar kita lihat contoh katalognya. Biasanya suka ada contohnya ya, demonya di sini. Jadi katalog itu produk. Nah ini contoh produk sudah ada. Jadi kita tinggal masuk dulu langsung aja ke bagian shop parameter lalu general.
Untuk mengaktifkan ini ya, untuk mengaktifkan toko dibuka. Nah, ini enable store-nya dimatikan. Jadi kalau teman-teman tokonya belum siap produknya dan lain-lain, kalian bisa mematikan enable store. Jadi store-nya belum aktif gitu. Kalau diaktifin nih, tinggal dipilih aja, pencet gini, lalu di save nih di bawah kanan. Oke, save, selesai. Kita lihat di sini reload ya. Nah, sudah jadi guys. Ini toko kita siap untuk menerima duit-duit dari pembeli, begitu ya. Nah, ini semua yang ada di sini, mulai dari judul ini, logo, tulisan kontak, news, terus bla bla bla, ini semuanya kategori ya, kategori produk. Lalu ada produknya, lalu ada di sini ada banner slide. Ini semuanya bisa kalian ganti ya, utak-atik sendiri di bagian admin PrestaShop-nya atau admin toko online kalian. Oke, begitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di video-video berikutnya. Kita bahas ya secara detail mulai dari dashboard dan semuanya ini guys ya, untuk CMS yang namanya PrestaShop. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen.